Aku tuh sebenarnya nekunin newborn fotografi karena mau anak kedua nanti aku fotoin ala-alanya begitu. Tapi nggak dapat anak kedua sampai sekarang. Jadi anak orang terus yang difotoin. Gue mau dong foto anak gue di outdoor. Udah gitu Melbourne kan windy kan. Dalam waktu 1 jam lo bisa berubah cuaca. Tiba-tiba ada angin, ada matahari atau hujan gitu kan. Sebenarnya sih aku tiap motret selalu self kritik sih. Kira-kira kurangnya apa. Halo guys, welcome to Ngobrol Asik. Hari ini sama aku, sama Azriel. Ini kita kedatangan tamu yang spesial buat aku pastinya karena aku suka banget fotografi. Ada kakak Rita Alvina ya? Iya, Rita Alvina. Tapi kan lebih dikenal dengan kakak siapa? Rita Raja Guguk. Kalau boleh tahu kenapa kak? Namanya bukan nama aslinya tapi namanya itu. Sebenarnya nama asli, cuman karena di orang Batak kalau lahir di Jakarta itu nggak bisa masukin marganya. Oke. Nggak tahu deh ya, apa zaman gue lahir dulu sih nggak bisa masuk. Jadi cuma nama Rita Alvina Nurmala. Jadi marga Raja Guguknya nggak bisa masuk. Tapi karena bangga, jadi gue di mana-mana nulisnya Rita Raja Guguk gitu. Udah berapa lama sih di fotografi? Kalau fotonya ya belum yang seriusnya, dari anak lahir sih udah motret. Jadi karena anak lahir. Berapa? Sorry. Aku punya anak tuh umur 25. Jadi sekarang udah 39. Jadi berapa tahun tuh ya? Aduh, matematikanya 14 tahun. 14 tahun ya? 14 tahun motret, tapi mulai jadi bisnis tuh 11 tahun deh. 11 tahun? Berarti 25 tahun itu setelah lulus kuliah apa gimana? Iya, aku lulus kuliah lupa umur berapa ya? 2005. Terus sempat kerja di bank Dunia bertradisi Anda, terus pindah ke NGO, habis itu kawin, punya anak, berhenti deh. Terus apa yang membuat kakak jadi lebih ke fotografi? Pas anak lahir sih, jadi kan biasa kerja, terus tiba-tiba jadi ibu rumah tangga, galau kan, nggak punya kesibukan, terus suami motret. Karena dia sibuk, suamiku fotografer wedding. Dia janji pokoknya nanti anak tuh akan difotoin deh gitu. Tapi karena dia sibuk, jadinya aku dia yang foto. Tapi sebelumnya aku pengen tahu apa tuh? Jurusannya apa? Ilmu komunikasi. Oh, tapi cocok lah berarti ya? Cocok, cuman waktu kuliah nggak ada. Komunikasi mata pelajaran. Nggak ada. Gue tuh S1, jadi S1 tuh kebanyakan teori. Kalau yang banyak praktek tuh kayak D3 sih. Kayak foto jurnalistik, terus ada kamera juga buat TV gitu. Nah kalau gue nggak ada, gue kebanyakan ngemeng-ngemeng teori aja deh kalau S1-nya. Gitu, jadi nggak dapet pelajaran foto sih. Kamera pertamanya apa? Nikon. Jadi Nikon. Belum pindah ya. Nikon. Ayahku juga dulu Nikon tuh. Oh ya. Iya Nikon. Sekarang kamu pakai apa? Sekarang pakai manual sih, Leica manual. Ngeri ya. Pelan-pelan juga itu kak, bertahap. Oh iya, emang. Kalau ngomongin foto, aku sama ayahku tuh emang suka, jadi saling ngeracunin gitu. Iya. Jadi cocok dua-duanya. Kakak juga pasti gitu dong? Iya benar, dari suami diracunin. Jadi kalau misalkan harga lensa segini, emang ngerti itu kegunaannya apa. Jadi memang wajar harga segitu. Iya. Oke. Apakah dari dulu kakak ini cita-cita emang mau jadi fotografer? Enggak. Dulu cita-citanya apa ya? Beda-beda sih. Waktu kecil pengen jadi astronot, begitu kuliah pengennya jadi orang PR atau enggak di periklanan. Jadi akhirnya ya udah deh mau usaha sendiri aja pas punya anak gitu. Terceburlah di fotografi. Tapi awalnya gimana sih kan perlu konsistensi juga. Iya banget. Benar. Harus konsisten. Jadi dulu tuh karena fotoin anak sendiri, terus kan mau pamer, biasa lah ya. Abis foto terus pamer ke sosial media gitu. Emang tujuannya gitu sih, emang kan? Udah pasti. Anak gue cakep gitu, anak gue lucu. Terus teman-teman lihat, lucu ya gitu kan. Lo bisa fotoin anak gue nggak? Gitu. Awalnya anaknya teman-teman dulu. Tapi yang membuat kakak akhirnya jadi percaya diri?
akhirnya gak percaya diri karena beberapa kali foto dan yang aku fotoin suka. Oh kayaknya bisa juga nih jadi pekerjaan gitu. Berarti job pertamanya untuk jadi Anak temen itu bayar. Oke. Job pertama. Itu lighting semua masih pakai Natural aja. semua. Belum punya modal apa, modalnya cuma kamera sama lensa udah itu doang. Sama Jadi nekat. pelan-pelan ditekunin akhirnya bikin punya segalanya ya. Iya, akhirnya nyicil, nambah lensa lagi, nambah second body, nambah lighting, nambah props gitu. Tahun ini menyimpang ke Leica. Oh iya. Iya, akhirnya main Leica. Tapi tetap main bodinya Nikon. Buat hobi aja pasti ya. Iya, beda feelsnya ya. Kalau pernah pegang Nikon atau kamera lain. Karena kan kalau Leica tuh kalau emang kita suka foto, itu baru masuk ke sana. Karena kan semuanya manual. Iya, beda sih rasanya ya. Beda rasanya. Kalau foto anak pakai Leica kayaknya keburu ganti Anaknya posisi. kabur ya. Iya, betul. Emang suka juga ini nih, berarti emang serius di fotografi. Emang serius ya. Iya. Gimana nggak serius orang udah sampai sertifikat ya Kak? Iya. Tadi aku lihat IG-nya. Tapi kenapa Kak konsisten di apa tuh sebutannya fotografer bayi newborn ya? Iya, karena emang passionnya sih di situ ya. Aku tuh sebenarnya nekunin newborn fotografi karena mau ngarepnya doanya waktu itu 11 tahun lalu belajar anak kedua nanti aku fotoin ala-alanya begitu. Tapi nggak dapat anak kedua sampai sekarang. Jadi anak orang terus yang difotoin. Tapi bukannya sulit ya Kak? Foto newborn. Iya. Mungkin kalau yang liatnya orang awam mungkin susah, tapi karena udah dijalani 11 tahun sih gampang sih orang kerjaan hari-hari. Tapi waktu itu Arsi kan sejam tuh nunggu apanya. Oh iya, karena kan perlu nyenyak. Iya. Perlu tidur, mesti kenyang. Kalau udah deep sleep baru bisa foto. Cuman lamanya nunggu itu doang aja sih kalau newborn. Awal karirnya itu gimana sih? Awal karirnya. Pertama kan tadi fotoin anak teman ya kan. Akhirnya terus temennya teman, terus saudaranya teman. Lama-lama orang nggak dikenal. Nah, yang bikin agak ngeboost up apa ya? Ya orang kenal, orang makin tahu itu fotoin Gempi. Newbornnya Gempi, terus 6 bulannya Gempi yang sama anjingnya Jiro. Terus tahu-tahu menang awards. Ya udah abis itu pecah udah. Semua orang jadi kayak wah, oh ada waktu tuh. Itu Arsi berarti sebelum. Berarti Gempi dulu tuh. Gempi dulu, terus nggak berapa lama bunda kontak. Iya. 3 udah mau 2 bulan deh. Temanya aku masih ingat tuh jadi mermaid. Kan orang banyak ya Kak yang pingin difoto gitu bayinya. Tapi mereka kan mungkin punya kecemasan juga. Itu gimana sih Kakak meyakinkan mereka untuk gak apa-apa kok bayinya kita foto, kita udah pengalaman segala macam. Oh, kalau itu sekarang udah gak ngalamin lagi karena kan udah edukasi udah lama. Jadi setiap saat di sosial media aku selalu ngasih tahu ini aman. Apalagi pas pandemi gini aku selalu ngasih tahu ya gue jaga kesehatan, udah vaksin, selalu pakai APD pas motret. Terus kalau perlu swab gitu. Jadi pakai APD. Iya pakai APD. Ngeri, Bo. Ngurusinnya anak bayi ya. Ya kan gitu deh gitu. Ya gitulah. Jadi sebenarnya enggak perlu hal-hal lagi pas hari H motret. Sebelumnya udah di di halo-halo terus lah. Tapi pas pandemi ini kan 2 tahun nih Kak, lama banget. Oh berasa ya Bo. Nah itu gimana Kak? Awal doang sih karena kan waktu awal-awal orang panik ya. Iya. Ini apa nih virus baru gitu, ngeri gitu kan, takut gimana. Cuman awal doang ada beberapa klien yang akhirnya ganti reschedule. Harusnya newborn di bulan Maret sama April terus diganti jadi setahun ntar deh gitu. Tapi sisanya begitu udah tahu oh begini toh cara menanganinya, akhirnya ya udah bisnis as usual aja. Pengalaman yang paling sulit moto bayi itu ada nggak, siapa Kak? Oh, pengalaman paling sulit dan menegangkan ya, itu foto bayi newborn di Melbourne outdoor. Jadi mamanya request, gue mau dong foto anak gue di outdoor. Udah gitu Melbourne kan windy kan, dalam waktu 1 jam lo bisa berubah cuaca, tiba-tiba ada angin, ada matahari atau hujan gitu kan. Aduh nih gimana, tapi mamanya pengen banget. Akhirnya riset segala macam, terjadilah foto outdoor.
Oke. Itu paling menegangkan sih. Selama menjadi fotografer, apakah mendapat dukungan penuh dari misalkan dari keluarga atau? Oh iya supportnya selalu. Yang ngeracunin kan suami. Oke. Jadi ya suami support, juga kritikus terbesar. Ya enak lah kalau suaminya support. Iya. Nanti kalau dapat istri harus suka fotografi juga. Iya. Biar jadi fotografer. Iya. Tapi menjadi fotografer kan emang sangat menguntungkan ya Kak? Menguntungkan. Karena aku kan belum tahu industrinya. Oh ya, kalau aku bukan tipe yang mau jadi mass production kan. Iya. Jadi emang kita serius di situ ya. Jatuhnya kayak butik ya. Benar. Personalize buat tiap klien. Kalau dibilang menguntungkan mungkin nggak akan sekaya orang yang buka. Iya, yang misalkan studio. Iya, gitu. Kayak di mall gitu kan, yang mungkin tiap hari lo bisa 50 gitu. Aku sih nggak begitu. Jadi untung atau banyaknya uang yang diterima relatif sih ya, tapi aku sih puas aja sih. Seneng aja dengan pendapatan dan hasilnya. Kalau boleh tahu nih Kak, sebulan tuh bisa berapa kali sih motoin? Kalau bayi aku newborn aku batasin karena kan aku ada kerjaan lain. Jadi sebulan aku minimal 10 maksimal 15. Sisanya buat kayak 6 bulan, smash the cake, family session, atau kalau ada job iklan. Per hari Kak? Berarti satu hari aja. Satu aja. Udah berapa tahun Kak pernikahan Kakak sama? Belum dibahas. Kok jadi lupa nih. Tunggu. Kawin 2007. Berarti berapa tahun tuh? 14 ya? 14? Iya benar 14. 14 tahun 14 sama tahun. Kayak di umur fotografi. Fotografinya yang seriusnya 11 tahun. 11 tahun. Idola Kakak siapa? Idola aku Baby S Art. Cuman sekarang udah bubar orangnya. Jadi tiap kali perlu inspirasi aku selalu ke website mereka. Tapi gimana sih Kak rasanya punya ya passionnya sama gitu? Ya enak, nyambung aja sih ngobrolnya. Maksudnya kayak kalau mentok atau perlu saran ya Pak suami ngasih tahu, oh kayaknya ini deh gini. Coba pakai yang ini gitu. Berarti ngedit bareng? Apa ngedit ada timnya lagi? Kalau yang kita mau, jadi kok paketnya aku tuh cuma 15 foto. Aku sih ngedit sendiri. Kalau Pak suami juga ada yang dia blog, ya dia ngedit sendiri untuk diupload di website gitu kan. Nah jadi kalau ngedit ya sebelahan, komputernya sebelahan. Tapi kalau aku lihat dari foto Kakak itu semuanya pasti pakai Photoshop. Pakai Photoshop perlu. Pakai Photoshop ya. Tapi sebagai pemula kan susah gak sih Kak di Photoshop tuh? Aku aja ibu-ibu ya. Awalnya aja sih kagok. Mungkin kalau masih anak-anak muda mah cepet lah pasti zaman sekarang belajar. Aku aja yang lemot bisa kok gitu. Enggak susah. Tapi kan soalnya kalau aku lihat fotonya yang terlalu benar-benar perfect banget itu nggak mungkin dari kamera langsung dong. Iya enggak, semua pasti perlu retouching segala macam. Iya, kulit bayi terus kadang-kadang kan kuning ya. Kalau kuning kita mesti benerin skin tone gitu, ada apa sih jerawat-jerawat bayi gitu juga mesti dibenerin. Semua perlu Photoshop. Tapi pernah nggak sih kalau aku ya Kak, misalkan aku motoin gitu, apalagi pakai lighting. Iya. Terus aku merasa aduh takut nggak percaya diri karena kan ilmunya belum ada nih Kak. Nah itu gimana sih Kak biar bisa percaya diri sama hasil kita sendiri? Learning by doing sih. Misalkan abis foto terus kita kurasi sendiri. Tadi kurangnya apa ya pas ngeliat hasil? Oh kayaknya ini masih kurang enak nih jatuhnya di skin tone orangnya. Oh kayaknya angle-nya kurang oke nih. Berarti nanti nextnya harus diperbaiki. Sebenarnya sih aku tiap motret selalu self kritik sih, kira-kira kurangnya apa, terus harusnya gimana lebih bagusnya nanti buat next client gitu. Oke, tapi Kakak pernah dapat kritikan nggak? Misalkan kalau aku kan pasti dikritik, hasil lu jelek nih. Kakak pernah nggak sih dapet dikritik gitu? Lah dari suami terutama. Kalau dari orang lain? Oh enggak. Kayaknya kalaupun mereka mau kritik dia nggak akan ngomong di depan muka gue deh. Maksudnya di Instagram gitu kan? Oh enggak. Paling omongan gitu? Nggak ada sih ya, nggak ada yang. Karena kan aku belum tahu di dunia profesional fotografi itu gimana kan? Nggak ada sih, kayaknya kalau orang udah ngeliat ini memang pekerjaannya, kayaknya orang akan sungkan untuk mencela deh kayaknya ya. Kalau menurut aku sih, gitu. Kalau boleh tahu dalam pernikahan itu kan yang bisa bikin Kakak tuh berhubungannya sampai udah 14 tahun tuh apa sih yang membuat Kakak
langgeng segala macam, itu gimana sih menjaga itu? Kayak marrying your best friend sih. Iya benar sih. Jadi kalau bukan kayak temen yang bisa sharing segalanya, kayaknya susah ya. Kakaknya ini masalahnya cocok nih. Dia tuh cocok banget. Aku ngerti apalagi di fotografi. Fotografi itu udah kayak ngobrol berarti tiap hari di rumah tuh ngobrolinnya fotografi ya Kak? Enggak selalu fotografi sih. Cuman kayak kita bahas film pun kita akan bisa ngobrol lebih intens gitu. Atau misalnya ngomongin berita hari ini ya ngobrolinnya memang ya like a friend aja beneran. Oke nih Kak, ini pertanyaan terakhir aja. Iya. Banyak yang nikah muda ya Kak. Ada tips gak sih dari kakak? Apalagi kan kakak 25 tahun ya. Iya, aku itu cukup muda gak sih? Zaman aku sih, aku yang pertama kali kawin di antara temen-temen ya. Iya. Jadi kalau saran aku aja 25 tahun kayaknya nyesel. Kayaknya kayak aduh begitu kawin langsung hamil gitu, gak bisa menikmati hidup. Kita gak ada honeymoon. Begitu kawin langsung bulan depannya hamil gitu kan. Jadi saran aku nikahlah kalau udah puas. Dengan diri sendiri, udah nggak mencari orang untuk memperbaiki diri deh gitu. Jadi kalau udah puas dengan diri sendiri, udah ngerasa pas gue siap menikah, udah deh, yuk sama pacarnya. Kalau belum mending jangan. Oke Kak Rita, terima kasih udah datang ke Ngobrol Asik. Semoga nanti aku diajarin ya. Siap. Karena kan di belakang nih kakak ini ada studio. Kita tuh lengkap semua Kak. Tapi gak pernah ada waktu untuk belajar gitu. Ini banyak modelnya. Coba dikaryakan. Gak ada yang mau difoto. Gak ada yang mau difoto. Dulu kan ada Kaloli. Terus? Sekarang yang fotoin Bunda sibuk. Jadi gak ada yang difotoin. Kemarin paling pacarku kemarin. Iya, aku fotoin. Coba suruh digali konsep-konsep. Oke. Thank you Kak. Sama-sama. Bye-bye.